dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan makhluknya. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Kudus Suci ada pada saudara sekalian. Untuk nyanyian pembukaan, marilah kita menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah online ini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan. Semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Biarlah aku memandang Kau di rumah-Mu. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak tercela. Sebab Tuhan berkasih dan penyayang. Ia pandai sabar dan kasih-Nya berlimpah. Kemudian kita akan menyanyikan pertolongan-Mu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
depan kita akan menyanyikan Tuhan adalah kekuatanku. Untuk bangsa dan negara dipimpin oleh Mbak Nadia, untuk gereja dan komisi oleh Mbak Yosi, dan untuk studi dan orang tua Mbak Ida. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berkati dan lindungi bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar segala masalah yang sedang dihadapi negara ini dapat segera terselesaikan. Tuhan juga tolong berkati para pemerintah, presiden dan wakil presiden agar dapat mengurus negara ini dengan baik. Tuhan juga tolong berkati rakyat Indonesia ini Tuhan, agar dapat kuat menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk selanjutnya kami akan berdoa untuk gereja dan komisi kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati komisi-komisi yang ada di dalam gereja ini, supaya setiap rencana acara-acara yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga untuk jalannya ibadah yang masih lewat online, supaya firman-Mu masih tetap bisa kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk studi kami. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menuntun kami dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kami dapat memahami apa yang kami pelajari, dan juga kami berdoa agar kami dapat belajar seperti sedia kala. Selanjutnya, kiranya Engkau berkati ya Tuhan kedua orang tua kami, berilah umur panjang dan kesehatan, berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dimanapun orang tua kami berada. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang dipimpin oleh Bapak Agus Purwanto. Kepada Bapak Agus Purwanto kami persilakan. Shalom, saudara-saudaraku, kita bertemu lagi di dalam ibadah online Kompa tanggal 6 September 2020. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, senantiasa kami ucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan berkatilah kami, baik kami hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu dan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tema kali ini adalah reconnect, terhubung kembali. Bacaan terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbahagia kita yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Firman ini sebenarnya sering kita baca di atas belakang mimbar gereja kita. Tapi di sana dalam terjemahan bahasa Jawa
yaitu hei porong wong kang kesayahan lan kamomotan, padha marko kabeh marang aku bakal gawe ayemmu. Dan tema ini sangat relevan sekali dalam keadaan kita sekarang ini. Kita tahu wabah pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa dampaknya bagi kehidupan manusia saat ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kita lihat dan kita rasakan saat ini kegiatan belajar mengajar terganggu. Kegiatan pariwisata ditutup ataupun dilarang. Dan juga pesta pernikahan dilarang, pertunjukan-pertunjukan dilarang. Pokoknya yang bersifat kerumunan itu dilarang untuk mencegah penyebaran virus corona yang disebut COVID-19 pada saat ini. Keadaan ini mengakibatkan perputaran ekonomi menjadi kacau. Penjualan sepi, produktivitas menurun. Akibatnya banyak pabrik yang tutup, toko-toko tutup, sehingga PHK, karyawan dirumahkan, meningkat. Pengusaha banyak yang bangkrut. Sekarang ini sudah mulai banyak orang mengeluh, putus asa, jatuh, dan seakan untuk bangkit kembali susah sekali. Mereka tidak tahu ke depannya itu mau bagaimana. Dan keadaan ini sampai kapan juga belum ada yang tahu. Banyak orang disibukkan dengan berebut bantuan, bansos, baik dari dinas-dinas sosial ataupun dari pemerintah. Mereka disibukkan dengan itu semua, kegiatan itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Kristus, melalui firman siang hari ini, minggu ini, yaitu dari Matius 11 ayat yang ke-28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Benar-benar firman ini membuat bagi kita orang percaya, ini adalah sebuah janji Tuhan supaya kita tidak terjerat oleh situasi saat ini. Keadaan ini membuat kita orang percaya harus reconnect dengan Tuhan, membuat hubungan kembali dengan Tuhan, ingat kepada Tuhan. Janji ini dalam firman ini bukan sekedar janji, tapi janji ini adalah janji Tuhan kepada umatnya yang percaya. Untuk apa? Supaya kita orang-orang percaya tidak salah arah. Tidak salah arah dan berbelok arah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Di dalam saat-saat orang terpuruk, orang jatuh, tidak punya pengharapan, seringkali pikirannya kacau. Untuk itu, reconnect dengan Tuhan itu sangat perlu dan sangat penting sekali. Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, supaya kita orang percaya tidak berbelok arah ke arah yang salah. Apapun masalahnya kita, adakan selalu reconnect dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Coba kita perhatikan dengan HP kita. Kalau kita punya HP,
saat kita memerlukan HP itu dan ternyata HP kita ini lowbat, baterainya mau habis, maka kita akan bingung. Waduh, kita akan segera mencari charger untuk mengecas kembali HP kita supaya bisa digunakan kembali. Karena kalau enggak dicas kembali, maka HP kita akan mati. Begitulah dengan hidup kita. Apa kita mengalami kesulitan apapun itu, baik masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah pertemanan, masalah perjodohan, mungkin juga masalah dengan orang tua kita, keuangan, di saat kita gagal, tidak sesuai dengan target ataupun tujuan kita, kita merasa lemah dan seakan-akan tak ada jalan keluar lagi. Untuk itu kita perlu charger untuk mengecas kembali, yaitu dengan reconnect dengan Tuhan. Kita utarakan semua kesulitan kita kepada Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan. Untuk itu Matius 11 ayat 28 ini sebuah janji bagi kita orang percaya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, kita diingatkan saat ini, kondisi saat ini sungguh-sungguh membuat kita terpuruk, membuat kita hilang pengharapan. Tetapi ayat ini menjadi pegangan buat kita untuk mengingatkan kepada kita supaya kita reconnect dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu charger seperti HP kita, charger kembali, reconnect kembali dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengimani firman ini dalam hidup kami sehingga kami memperoleh hikmat yang daripada-Mu. Ya Tuhan, ampunlah kami atas dosa kesalahan kami, dan kami serahkan kehidupan kami dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan berjanda pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Berikan Persembahan. dapat berguna bagi masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
silakan untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan iman langsung. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk kita. Untuk ujian pengutusan, mari kita nyanyikan lagu Kami Perlu Kamu. Teman-teman, silakan untuk bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera. Hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian.